Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa ketidakpastian ekonomi global masih tinggi. Namun kinerja ekonomi domestik telah menunjukkan perbaikan meski dari sisi konsumsi masih ada kecenderungan kehati-hatian pengeluaran dan belanja. OJK mengingatkan bahwa ketidakpastian global masih tinggi, seiring dengan masih meningkatnya penyebaran COVID-19, terutama di epicenter pandemi, yaitu Amerika Serikat, Brasil, dan India. Pemulihan ekonomi akan dipengaruhi siapnya vaksin yang kini sudah mulai masuk uji klinis fase 3. Laju pertumbuhan ekonomi berbagai negara di kuartal 2 menunjukkan koreksi yang lebih dalam daripada ekspektasi, seiring juga dengan proyeksi makin dalamnya koreksi pertumbuhan ekonomi global. Namun OJK menyebut bahwa kinerja ekonomi domestik telah menunjukkan perbaikan, diharapkan bisa membuat kinerja ekonomi di kuartal 3 bisa lebih baik. Di satu sisi, OJK melihat bahwa konsumen rumah tangga masih akan cenderung berhati-hati dalam pengeluaran dan belanja, terutama di daerah berisiko tinggi COVID-19. Survei konsumen McKinsey Indonesia menunjukkan bahwa hampir separuh responden mengekspektasikan aktivitas baru normal kembali paling cepat akhir tahun 2020. Dan ini dengan berbagai aktivitas yang mulai kita lakukan, ya, sehingga kita harapannya mulai bulan Juli, ya, Agustus, dan September ini akan memberikan dampak yang lebih baik kepada perekonomian kita. Ya. Dan kita harapkan ya, pertumbuhan di bulan September ini sudah kelihatan lebih baik, mudah-mudahan dari bulan Juni, dan juga kita harapkan akhir tahun akan lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan harapan kita bisa lebih tumbuh dalam posisi yang positif. OJK menyebut ada beberapa langkah penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang solid. Di antaranya penanganan pandemi yang memadai, meningkatkan permintaan barang dan jasa, percepatan belanja pemerintah, dan percepatan implementasi stimulus. Rencana perpanjangan relaksasi restrukturisasi juga menjadi langkah penting. OJK juga akan mengawal akselerasi digitalisasi sektor jasa keuangan, menjaga sentimen pasar, menjaga likuiditas di industri, stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi, serta melanjutkan reformasi industri keuangan non-bank dan pasar modal.